Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah saya masih bisa memaparkan materi UAS saya. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Dr. Syarul Marham MPD, serta teman-teman yang telah melihat dan menonton video saya. Baik, langsung saja ke paparan materi. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan di sini kita masuk di bab 1 yang dimana ada latar belakang. Pengembangan organisasi memahami makna budaya dalam kehidupan organisasi dianggap sangat relevan. Oleh karena itu, budaya organisasi dianggap sebagai aset. Paling tidak, budaya organisasi berperan sebagai alat untuk melakukan integrasi internal. Jika peran ini bisa berfungsi baik dan dibarengi oleh penyusunan strategi yang tepat, maka bisa diharapkan kinerja organisasi akan meningkat. Nah, kemudian pembahasan kedua masih bab 1 itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama itu bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang efektif di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi kreativitas di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang tercermin dalam simbol dan bahasa yang digunakan di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian kita masuk ke pembahasan tujuan penelitian. Nah, tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pengembangan organisasi Pesantren Metropolitan Sobri Kendari, khususnya dalam konteks yang dimaksud. Nah, konteks yang dimaksud adalah yang pertama itu mengetahui peran kepemimpinan dalam pengembangan budaya organisasi. Kemudian mendeskripsikan strategi pengembangan budaya organisasi yang efektif. Kemudian mengkaji kondisi budaya organisasi Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian menilai dukungan Pesantren Metropolitan Sobri Kendari terhadap pengembangan budaya organisasi. Baik, ke pembahasan selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu memberikan pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan dalam pembentukan budaya organisasi di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian menjadi acuan bagi pengelola Pesantren Metropolitan Sobri Kendari dalam mengembangkan strategi budaya organisasi yang efektif. Kemudian menjadi dasar evaluasi dan pengembangan Pesantren Metropolitan Sobri Kendari dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen organisasi. Baik, masuk ke pembahasan bab 2. Nah, pembahasan bab 2 ada kajian teori. Nah, menurut Gibson, organisasi diartikan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh seseorang secara individual. Nah, kemudian ada menurut Robbins, dalam hal ini mendefinisikan bahwa organisasi merupakan kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar, bekerja secara relatif, terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, menurut Ilham Fahmi mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Kemudian yang kedua, budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai tapal batas tingkah laku individu yang di dalamnya menurut Robin. Nah, kemudian kita masuk di bab 3. Nah, di bab 3 ini ada metode penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian saya itu dilakukan di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari, lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 22 April 2025. Nah, kemudian jenis dan pendekatan penelitian saya itu metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam
tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari sumber asli, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu masalah atau fenomena melalui sudut pandang etnografi yang mendalam. Kemudian masuk di pembahasan sumber data. Nah, sumber data Nah, kemudian masuk di pembahasan sumber data. Nah, data primer menurut Hussein Umar, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, termasuk individu atau orang yang ditemui melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Nah, adapun data sekunder menurut Hussein Umar, data sekunder adalah data merupakan data primer yang telah diubah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, di sini saya mengambil teknik pengumpulan data yang dimana ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian masih lanjut ke pembahasan bab 3 yaitu teknik analisis data. Analisis domain adalah langkah awal yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif. Kemudian analisis taksonomi. Setelah peneliti melakukan proses analisis domain dan telah mendapatkan kategori atau domain pada kondisi tertentu, proses selanjutnya adalah peneliti akan menentukan fokus penelitiannya. Nah, kemudian analisis kompensial. Pada analisis taksonomi, peneliti mengurai domain yang sudah ditetapkan menjadi fokus penelitian. Kemudian analisis tema. Kemudian tahap terakhir adalah analisis tema budaya. Analisis tema budaya memiliki istilah yakni discovering cultural themes. Kemudian kita masuk ke pembahasan bab 4. Nah, pembahasan di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil observasi yang telah saya lakukan di Yayasan Sobri Kendari pada Rabu 11 Juni 2025 yaitu beberapa hal yang menjadi sorotan mengenai pengasuh Pondok Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Pengasuh yang ada pada Pesantren Metropolitan Sobri Kendari merupakan seorang pengasuh yang memiliki tujuan yang sangat mulia dengan menjadikan dirinya sebuah tauladan bagi santri-santri yang diajarnya dan mendorong dan mendukung. Nah, kemudian hasil wawancara pengembangan organisasi yang ada di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, kemudian pembahasan saya itu langkah konkret yang dapat diambil untuk membangun budaya organisasi yang efektif di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian cara menumbuhkan budaya inovasi dan kreativitas dalam lingkungan Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Kemudian simbol dan bahasa yang mencerminkan budaya organisasi di Pesantren Metropolitan Sobri Kendari. Nah, kemudian saran peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudian inovasi program kerja, kemudian peningkatan partisipasi santri, kemudian penguatan sistem evaluasi, kemudian kemitraan dengan eksternal. Baik, itulah paparan hasil materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.